Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dari tugas proyek bus kami yang berjudul fungsi produksi linear berganda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yose Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan fungsi produksi linear berganda dalam ekonomi produksi. Di sini teman-teman, materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana beberapa faktor produksi secara bersama-sama mempengaruhi hasil produksi dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linear berganda. Di sini contoh penerapannya kami menggunakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara 4 Unit Dolok Sinumbah. Sebelum kita membahas fungsi produksi linear berganda, maka kita perlu juga memahami pengertian fungsi produksi, teman-teman. Di sini, fungsi produksi adalah merupakan hubungan teknis antara berbagai faktor produksi atau input dengan jumlah output yang dihasilkan. Dalam ilmu ekonomi produksi, fungsi produksi digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan penggunaan faktor-faktor produksi dapat mengetahui hasil produksi. Apabila faktor produksi yang dianalisis kita hanya satu, maka digunakan fungsi produksi sederhana. Namun, dalam kenyataannya, proses produksi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, di sini fungsi produksi linear berganda berguna ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi produksi linear berganda. Fungsinya itu suatu model statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terkait. Yaitu contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama itu luas lahan, yang kedua pemakaian pupuk, yang ketiga curah hujan, yang keempat bibit, yang kelima penggunaan gulma, pengendalian gulma, yang keenam hama, dan ketujuh tenaga kerja. Jadi seluruh variabel tersebut dianalisis secara bersamaan teman-teman untuk kita mengetahui beberapa besarnya pengaruhnya terhadap produksi kelapa sawit kita. Ayo kita simak teman-teman. Dalam ekonomi produksi teman-teman, tujuan utama produsen adalah memperoleh hasil produksi yang optimal dengan penggunaan input yang efisien. Input itu atau input produksi dapat berupa tanah atau luas lahan, modal, tenaga kerja, bibit, pupuk, teknologi, dan serta lingkungan seperti curah hujan. Melalui analisis regresi linear berganda ini teman-teman, kita dapat mengetahui yang pertama itu seluruh faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil produksi. Yang kedua itu faktor mana yang memberikan pengaruh paling besar. Yang ketiga itu apakah pengaruh tersebut bersifat positif atau negatif. Dalam penelitian atau dari jurnal yang kami ambil, luas lahan itu sangat berpengaruh positif teman-teman terhadap produksi. Yang kedua itu pemakaian pupuk juga sangat berpengaruh. Dan ketiga, penggunaan gulma, pengendalian gulma memberikan pengaruh positif juga. Dan sebaliknya, curah hujan yang lebih, jumlah bibit yang tertentu dan serangan hama memberikan pengaruh negatif terhadap produksi kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua faktor produksi selalu meningkatkan hasil produksi. Ada juga beberapa faktor justru bisa menurunkan produksi kita teman-teman. Jadi di sini
kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan atau menghitung hasil produksi kita, teman-teman. Yaitu rumus fungsi produksi linear berganda. Di sini secara umumnya, teman-teman, fungsi produksi linear berganda ditulis sebagai Y sama dengan BO tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B2 X3 tambah Bn kali N. Terangannya, Y itu adalah produksi, teman-teman. B itu adalah konstan. B1 sampai Bn merupakan koefisien regresi. Sedangkan X hingga Xn merupakan faktor-faktor produksi. Pada penelitian ini, model regresi menjadi YBO tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah B5 X5 tambah B6 X6 tambah B7 X7. Begitu dengan selanjutnya. Yaitu X1 sampai X7 itu yang saya sebut tadi, teman-teman. Itu luas lahan, pemakaian pupuk, curah hujan, bibit, pengendalian gulma, hama, tenaga kerja, teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang saya jelaskan. Akan dilanjutkan teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya ilustrasi pengaruh faktor terhadap produksi. Di situ kan ada luas lahan, pupuk, curah hujan, bibit, pengendalian gulma, hama, tenaga kerja. Seluruh faktor tersebut secara bersama-sama mengaruhi hasil produksi. Kemudian semakin luas lahan, penggunaan pupuk yang tetap, pengendalian gulma yang baik, serta tenaga kerja yang memadai akan meningkatkan produksi. Sedangkan curah hujan yang berlebih maupun serangan hama dapat menurunkan hasil produksi. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh persamaan regresi, yaitu sama dengan 188.923,302 ditambah 1,375x1 tambah 4013x2 dikurang 0,887x3 dikurang 2,718x4 ditambah 5,923x5 dikurang 14.810 ditambah 1.027.295x7. Yang artinya jika luas lahan meningkat satu satuan, maka produksi diperkirakan meningkat sebesar 1,375 satuan. Jika penggunaan pupuk meningkat satu satuan, maka produksi bertambah sebesar 4,013 satuan. Jika pengendalian gulma meningkat satu satuan, maka produksi meningkat sebesar 5,923 satuan. Sedangkan peningkatan curah hujan satu satuannya justru menurunkan produksi sebesar 0,87 satuan. Begitu juga dengan peningkatan hama menyebabkan produksi turun sebesar 14.810 satuan. Selanjutnya itu dilakukan pengujian statistik. Nilai R² sebesar 0,977 menunjukkan bahwa sekitar 97,7% variasi produksi kelapa sawit dapat dijelaskan oleh ketujuh variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Hasil UGF juga menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresinya dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan teman saya dan saya juga dapat disimpulkan bahwa fungsi produksi linear berganda ini merupakan alat analisis yang sangat penting dalam ekonomi produksi. Melalui model ini dapat kita mengetahui hubungan antara beberapa faktor produksi dengan hasil produksi secara bersamaan. Pada contoh penelitian produksi kelapa sawit diketahui bahwa luas lahan, pemakaian pupuk, pengendalian gulma, tenaga kerja memberikan pengaruh positif terhadap produksi.
sedangkan curah hujan, bibit, dan hama memberikan pengaruh negatif terhadap produksi. Selain itu juga, model regresi yang digunakan mampu menjelaskan sekitar 97,7% variasi produksi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha pertanian. Dengan memahami fungsi produksi linear berganda, petani maupun pengelola usaha dapat menentukan kombinasi input yang lebih efisien sehingga produktivitas dapat meningkat. Oke, demikianlah pemaparan materi kami mengenai fungsi produksi linear berganda. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai penerapan analisis regresi linear berganda dalam bidang ekonomi produksi, terkhususnya pada sektor pertanian ya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini ataupun kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga lagi belajar. Oke, sekian, terima kasih.